Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Saputra. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung dan mengambil prodi Hukum Tata Negara atau Siasah, dan NPM saya 1821020030. Baik, di sini langsung saja saya akan mencoba memenuhi tugas dari Pak Herkin Yongki Pradika MAI, yaitu hukum acara perdata dan peradilan agama dengan Hukum Tata Negara semester 5. Jadi langsung saja di sini ada pendaftaran dan panggilan. Yang dimaksud dengan pendaftaran dan panggilan yaitu sesuai asas hakim bersifat menunggu. Inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepanitiaan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan negeri yang bersangkutan di sini yaitu proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya. Sudah pasti dong, kalau mau beracara itu pasti ada biaya. Nah, selanjutnya pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang menunjuk penyusunan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan serta memerintahkan panggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan serta saksi-saksi yang mereka hendaki untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Nah, selanjutnya di sini ada putusan karena tidak hadir pada sidang pertama. Dalam pasal 148 RBG garing 124 atau 124 HIR atau HIR membuat ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang terhadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tindakan merugikan hakim haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi bayaran tersebut. Namun PS 150 RBG garing pasal PS atau PS 126 HIR masih memberikan kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak melanjutkan keputusan pada persidangan pertama dan untuk memerintahkan juru sifat untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan tidak memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir atau tergugat untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu. Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan berikutnya, maka perkara akan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Selanjutnya ada upaya perdamaian. Di sini diatur dalam pasal 154 RBG garing 130 HIR antara lain menentukan: 1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya. Kemudian nomor 2, bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga disebutkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menanti perjanjian yang telah dibuat akan untuk mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Dan nomor 3, terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Dan selanjutnya ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Dan selanjutnya
Jawaban dan eksepsi. Jawaban dan eksepsi di sini diterangkan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat karena apabila tergugat tidak memberikan jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dan mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Selanjutnya, jawaban tergugat dapat dilakukan secara langsung maupun secara tertulis. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu 1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dan kedua, jawaban yang langsung mengenakan pokok perkara. Jawaban tergugat yang langsung mengenakan pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, dan referensi. Dan selanjutnya gugatan rekovensi. Di sini gugatan rekovensi dijelaskan bahwa gugatan rekovensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132B HIR. Pasal 157 RBG menentukan 1. Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal kecuali A. Bila tergugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan tergugat balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya. Dan selanjutnya ada dari ketentuan pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132 HIR menjadi jelas bahwa dikemukakan dua gugatan di perkara secara bersama dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh majelis hakim yang sama, dan diputus dalam satu putusan pengadilan. Walaupun dalam praktek terbagi bertimbang hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam konvensi di perkara dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh hakim yang sama. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Untuk memenuhi tugas Bapak Herpin Yongki Predika MHI. Terima kasih.